Jadi untuk bisa masuk ke zona pertolongan Allah, pintu paling awal itu adalah datang, minta dengan kesadaran atas kehinaan diri, kesadaran atas dosa, dan kesadaran atas begitu banyak anugerah nikmat yang Allah karuniakan dalam hidup. Kenapa nggak kelihatan? Ketika Allah menutup satu pintu, Bapak Ibu, pada saat yang bersamaan Allah buka pintu yang lain. Tapi terkadang mata kita terlalu lama menatap pintu yang tertutup itu, sampai kita nggak ngelihat pintu lain yang Allah buka. Kenapa pintu engkau tutup ya Rabb? Padahal di sisi yang lain Allah buka pintu yang berbeda. Tapi kita nggak lihat itu. Open your eyes. Open your heart. Cobalah Bapak Ibu, sesekali dalam keadaan berat, dalam keadaan sulit mungkin, dalam keadaan kita butuh ditolong sama Allah, ambil waktu jeda, dan isi doa kita itu hanyalah Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Bahkan kata Nabi, afdolud doa, Alhamdulillah. Kebanyakan dari kita itu menetapkan syarat yang terlalu banyak untuk bisa bersyukur. Bu, Pak, mana yang duluan? Bahagia dulu baru sukses, atau sukses dulu baru bahagia? Inspirasi dari Musa, Rabbi syrahli sadri. Terus, wa yassirli amri. Ya Allah, lapangkan dadaku. Baru setelah itu, mudahkan urusanku. Jadi mana yang duluan? Urusan mudah dulu baru dada lapang? Atau lapang dada dulu baru urusan jadi mudah? Mana yang duluan? Yang benar. Kebanyakan dari kita itu terbalik. Nanti Ustaz, kalau urusan saya sudah mudah, kalau utang saya udah lunas, kalau sakit saya udah sembuh, kalau suami saya udah nggak gitu lagi, kalau yang ini udah bisa saya beli, kalau masalahnya udah beres, baru lapang dada saya. Terbalik nggak Bu, Pak? Harusnya gimana? Coba Anda perhatikan urutan doa Nabi Musa tadi. Yang diminta pertama kali apa? Lapang dada dulu. Rabbi syrahli sadri. Baru setelah itu, wa yassirli. Jadi untuk bisa memudahkan satu urusan, mengundang pertolongan Allah, mengundang rezeki, itu kunci yang paling penting, lapang dada. Kita sering berpikir sukses dulu baru bahagia, padahal kata para pakar, enggak. Happiness first, success second. Ya. Dan tadi saat kita datang sebagai seorang hamba, mengakui segala dosa, mengakui segala nikmat, itu satu proses, satu fase yang akan melapangkan dada kita. Dan kelapangan dada kita itulah yang akan memudahkan urusan, mengundang pertolongan, menarik rezeki bahkan dari arah yang tidak kita duga. Hamba yang lapang dadanya itu tidak terlalu banyak meratapi apa-apa yang sudah terjadi. Dia yakin segala sesuatu itu ada hikmahnya dan pasti baik pada akhirnya. Setiap takdir yang Allah tetapkan dalam hidup kita ditetapkan di atas dasar sifatnya yang maha adil, gak mungkin zolim, maha benar, gak mungkin keliru, maha bijaksana, gak mungkin sembarangan. Makanya Bapak Ibu, bagi orang-orang beriman yang lapang dadanya, itu gak ada kalimat seandainya saja. Coba diulang Bapak Ibu, apa? Bahkan kata Nabi, perkataan seandainya saja itu bisa jadi pintu masuknya setan. Atas apa-apa yang sudah terjadi, kita nggak boleh ngomong seandainya saja. Tapi katakan, qadarullah wa ma sya'afa'al. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
semua terjadi atas izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Bagi orang beriman, semua yang terjadi atas izin Allah. Dan yang kedua, semua baik dari Allah. Sebagaimana sabda Nabi, ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khair. Betapa menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena semuanya baik. In asabathu syarra'u syakara fakanat khairan lahu wa in asabathu darra'u sabara fakanat khairan lahu. Enak atau enggak enak, sesuai harapan atau enggak sesuai harapan, semuanya baik. Kalau kita sikapi dengan iman. Yang namanya pergiliran episode kehidupan itu Bapak Ibu kita akan ngalamin. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Enggak mungkin kita di atas terus, ada masanya kita jatuh terperosok ke bawah. Betul? Enggak mungkin kita punya uang terus, ada masanya kita enggak punya uang. Betul? Sering. Enggak mungkin kita sehat terus, ada masanya kita sakit. Gak mungkin kita dideketin orang terus, ada masanya orang pergi meninggalkan kita. Biasa saja, itu pergiliran episode kehidupan. Tapi bagi orang-orang yang lapang dada di atas dasar keimanan, dia yakin semuanya baik dari Allah. Ada masanya yang terjadi itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita kepengen A, Allah hadirkan A. Pernah ngalamin? Pasti pernah ya. Kita berdoa mintanya A nih Bu, Pak. Dan pengabulan dari Allah itu A. Sesuai dengan apa yang kita inginkan. Pernah ngalamin ya? Pasti pernah, saya jamin. Tapi ada masanya, kita berdoa minta A. Allah kabulkan B. Kenapa? Karena menurut ilmunya Allah, B itu lebih baik dan lebih kita butuhkan. Masalahnya kadang-kadang mata kita ke A terus. A ya Allah, pokoknya A, gak mau yang lain. Istiqorohnya gimana Bu? Ya Allah jika dia baik jodohkan kami. Tapi kalau dia gak baik perbaiki dia ya Allah. Itu bukan istiqoroh namanya. Orang-orang yang lapang dadanya itu Bapak Ibu, dia meyakini hadiah terindah adalah apa yang saat ini aku miliki. Dan takdir terindah adalah apa yang saat ini aku jalani. Coba diulang kalimatnya. Hadiah terindah adalah apa yang saat ini aku miliki. Dan takdir terindah adalah apa yang saat ini aku jalani. Tidak ada seandainya saja. Yang sudah terjadi katakan qadarullah wa masya'a fa'al. Tinggal kita ambil pelajaran. Kalau memang ada kesalahan kita di masa lalu, kita taubati hari ini. Apa yang bisa kita perbaiki? Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita benahi? Sudah. Dan ternyata